Baik, terima kasih MC. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Yang pertama, saya mengamini doa yang tadi, yang terjadi di kolong langit ini tidak ada yang kebetulan. Jadi hari ini, sore ini kita ada di sini ini bukan kebetulan, tapi ini sebagai orang percaya kita harus mengamini. Kita harus meyakini kalau pertemuan kita ini semua sudah diatur Tuhan. Jadi Tuhan yang merencanakan untuk mempertemukan kita. Saya juga sebenarnya ada kegiatan di Betun hari ini, tapi lewat komunikasi semalam yang intens sekali dengan ini adik Inyo, saya bilang, saya tidak bisa ada kegiatan, geser sedikit bagaimana. Tapi terakhir saya mengiyakan untuk bisa ada di Melaka Timur ini. Jadi Beno Firiksia Hawak Neter Nohantai B Loro Ketua Panitia, Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang saya hormati. Saya mungkin harus memperkenalkan diri karena sepertinya saya asing di Melaka Timur. Mungkin dari sekian banyak ini ada sebagian besar yang belum kenal saya. Saya Henry Melkisimu, lahir di Betun, besar di Betun dan tinggal di Betun. Saya sementara DPRD aktif. Kemarin juga saya terpilih. Saya sudah 3 periode dengan barusan pileg kemarin. Saya ketua fraksi Golkar, saya ketua komisi 3. Jadi untuk saat ini saya masih aktif di DPRD Kabupaten Melaka. Kalau yang sering nonton YouTube mungkin sering lihat Henry Simu saat di sidang atau saat menyuarakan aspirasi masyarakat. Tapi saya perlu memperkenalkan diri, sepakat dengan MC tadi, tak kenal maka tak sayang. Jadi sedikit perkenalan, saya seperti itu. Saya sudah 3 periode. Kalau September ini dilantik berarti saya 3 periode. Periode pertama perolehan suara saya 2.200 sekian. Saya pemenang di Dapil 1 waktu itu. Di 2019 perolehan suara saya menurun. Saya berada di 1299. Periode barusan perolehan suara saya 1900. Saya keluar lagi sebagai pemenang di Dapil 1. Ini sedikit informasi yang saya sampaikan karena banyak akhir-akhir ini banyak isu yang menerpa saya. Ada berita-berita miring yang menyatakan kalau saya orang keturunan Tionghoa, terus minta maaf saya juga dari aliran Kristen Protestan. Jadi mungkin saya tidak ada masa, tapi isu yang dihembuskan itu saya rasa sudah terbantahkan dengan perolehan suara saya. Jadi kalau memang isu ini masih dipakai masyarakat Kabupaten Melaka, saya pikir saya tidak bisa jadi anggota DPR sampai 3 periode dan memperoleh suara terbanyak. Jadi saya yakin sekali masyarakat Kabupaten Melaka sudah pada cerdas semua. Beno Firiksia matenik hotutian. Jadi isu seperti apa, isu ras, agama, suku, emalafiar tian orasnya. Orasnya emareno niya nare, semak nalo, siya nili ida niya. Tapi kalau olah malo, emalang nili. Jadi saya rasa isu-isu itu bisa terbantahkan dengan apa yang selama ini saya buat dan saya peroleh. Jadi kalau memang ada seperti itu, saya hanya mau mengingatkan untuk jangan percaya, karena saya 3 periode ini saya keluar sebagai pemenang. Periode kedua juga saya pemenang kedua di Dapil 1.
Jadi masyarakat di Dapil 1 sudah tahu persis siapa itu Hendri Simu, karena Hendri Simu sering bergaul dengan masyarakat kecil, ada di tengah-tengah para petani, ada di tengah-tengah para nelayan, seperti itu. Jadi saya mau kasih tahu juga, ada isu juga bilang begini, kemarin lawan SBS, sekarang dia gabung kembali dengan SBS. Saya sepakat dengan tadi Amna Elor bilang, politik ini kepentingan, tidak ada bilang lawan musuh, tidak ada bilang teman abadi musuh abadi, tidak ada. Yang ada kepentingan. Dari saat ini juga saya lihat sepertinya SBS dengan saya punya semangat yang sama. Iya. Kemarin saya jujur, saya ada di kelompok SNKT. Saya Partai Golkar, tapi saat itu saya memilih untuk ke seberang karena dengan janji-janji yang saya pikirnya bagus. Iya. Ternyata setelah dikasih kekuasaan, ya seperti yang kita tahu sekarang ini, keadaan masyarakat Kabupaten Malaka seperti apa. Jadi saya sering omong di mana-mana, kebijakan pemerintahan sekarang itu dia tidak memihak masyarakat kecil. Kita kasih contoh saja, banyak traktor yang rusak, tapi sampai dengan sekarang tidak ada yang mau perbaiki. Ini contoh kecil, padahal program utamanya swasembada pangan. Swasembada pangan ini harus didukung dengan alat-alat ini, supaya swasembada pangan itu bisa berhasil. Tapi kalau swasembada pangan traktor kita tidak mau bikin baik, bibit juga kita kasih hanya sepot sedikit, lahan masyarakat yang kita olah juga tidak seperti yang kemarin-kemarin, terus kita menyanyi kalau swasembada pangan berhasil, saya rasa tidak masuk akal itu. Jadi atas dasar itu makanya saya memilih untuk kalau bisa saya gabung dengan SBS saja, karena setahu saya dari 3 yang untuk sementara 3 yang muncul di permukaan, 3 calon bupati yang paham betul tentang birokrasi itu hanya SBS. Yang paham betul terkait dengan postur APBD itu hanya SBS. Saya sudah lihat. Saya DPRD sudah 10 tahun. Jadi saya sudah lihat. Saya sudah bisa membandingkan pemerintahan yang dulu dengan sekarang seperti apa. Kalau dia paham birokrasi, saya rasa kita punya pemerintahan ini dia berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak paham, ya kita seperti ini. Kalau tidak paham tentang postur APBD, ya pembiayaan seperti sekarang ini, kita lebih mementingkan kepentingan-kepentingan yang lain dibanding kepentingan masyarakat. Ya masyarakat ini dia butuh apa? Saya sepakat dengan Amna Elor, hato ohimuto. Masyarakat butuh itu. Dan saya lihat program yang pas, ya hanya SBS. Kemarin kita omong bilang hato himuto, tapi dalam pelaksanaan dia tidak seperti itu. Jadi saya sepakat juga untuk kita gabung saja. Apa yang disampaikan oleh Amna Elor tadi bilang, sekarang SNKT sudah pecah jadi 3. Saya sepakat itu. SN bawa dia punya, KT bawa dia punya, kami yang ini bawa kami punya juga. Dan kami datang gabung dengan SBS. Jadi saya punya satu keyakinan, kalau paket SBS HMS pasti menang. Jadi tidak usah khawatir, politik juga jangan takut-takut. Kita lawan penguasa sekarang banyak intimidasi, terlebih datang dari para camat, para kepala desa. Jadi bapak mama yang ada di sini nanti pulang pasti sudah ada yang datang, mama nanti
bantuan PKH nanti kami hapus, kami coret. Nanti ada bantuan kami tidak mau kasih lagi. Kalau ada RT, RW atau dusun yang kebetulan lewat dan mampir mereka lihat, besok diganti. Itu sudah lagu lama. Jadi kemarin juga saya ada di Lakigun Barat, hanya karena ada pertemuan seperti ini dan ada teman-teman yang hadir dan mereka diganti. Jadi kemarin itu saya ke kantor desa Lakigun Barat, saya bilang saya datang ini sebagai keluarga. Jadi Pak penjabat desa, saya mau tanya saja, betul gak ada ganti aparat desa kah? Pak penjabat bilang tidak ada. Saya baik kalau tidak ada. Tapi setelah saya pulang keluar di media bilang saya ke sana marah-marah. Padahal saya bilang ini keluarga karena kita baku tahu, kita baku kenal, makanya saya datang untuk omong baik-baik. Tidak ada nada tinggi juga, biasa datar-datar saja. Kalau memang tidak ada, terima kasih, saya pulang dulu. Karena informasi ini saya dapat seperti itu. Setelah ada kunjungan dari Bapak SPS, terus teman-teman ini RT, RW diganti begitu saja. Jadi kalau memang ada seperti itu, tolong diinformasikan untuk saya, biar saya datang juga di sini. Ya. Kalau memang ada kepala desa yang seperti itu. Jadi pergantian aparat tidak ada di pertengahan tahun. Kalau toh memang ada, harus ada rekomendasi dari camat, harus ada SK. Jadi kemarin di Lakigun Barat juga begitu. Bilang SK tidak ada, Bapak Dewan ini SK tidak ada. Oh baik, sudah. Tapi saya dengar isu seperti itu, jadi saya datang kasih tahu dari awal-awal. Memang saya takut nanti Pak penjabat kasih keluar SK lagi, itu nanti kita susah banyak sudah itu. Sedikit saya mau sampaikan juga program paket SPS HMS. Seperti yang tadi disampaikan, program pertama itu balik lahan gratis. Ada 5 program yang kita prioritaskan untuk paket SPS HMS, yaitu yang pertama balik tanah gratis. Ya traktor-traktor yang rusak nanti di tanggal 27 November kita terpilih dan kami menjadi bupati dan wakil bupati Malaka, kami akan perhatikan itu kembali. Traktor yang rusak akan diperbaiki dan dikirim ke semua kecamatan biar masyarakat merasakan kembali di zaman SPS itu seperti apa. Kita harus buka lahan yang banyak. Lahan tidur masih banyak di Kabupaten Malaka ini. Banyak masyarakat yang tidak punya kebun. Terus untuk sekarang kita omong bilang tidak seperti itu. Tahun lalu saya keliling, saya melakukan reses. Jadi kami melakukan reses ke desa-desa. Banyak desa yang mengeluh karena lapar. Ini salah satu faktor yang mendorong saya untuk saya harus beranikan diri mencalonkan sebagai calon wakil bupati. Saya prihatin dengan masyarakat. Kita tinggal di daerah yang subur, tapi kita lapar. Berarti ada kebijakan-kebijakan yang tidak memihak masyarakat kecil. Ada program-program yang kita hanya menyanyi saja. Setelah itu kita buat di atas untuk orang lihat bilang baik, tapi di dalamnya bobrok.